But I've read that as well, of course, because you can't really miss it. Everyone's talking about it, but it's not something I'm focusing on. It's not like I'm going into any games thinking like, oh, I don't want to get dribbled past. I'm just trying to defend. Hello Indonesia, my name is Ian Mars. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difarench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Sebelum lanjut, jika kalian ingin membeli jersey terbaru Timnas Indonesia ataupun peralatan olahraga lainnya, bisa klik link yang ada di deskripsi. Timnas Indonesia dapat support langsung dari pemain Timnas Belanda. Ya, beberapa tim sudah melakukan persiapan untuk ikut menyelenggarakan turnamen bergengsi di Asia, yaitu Piala Asia, di mana Piala Asia terlihat sudah semakin dekat. Dengan hal itu, Timnas Indonesia melakukan persiapan yang matang agar tak gentar menghadapi tim-tim dari Asia yang levelnya jauh dari kita seperti Jepang dan Korea Selatan. Untuk hal itu, Timnas Indonesia melakukan uji coba atau TC ke luar negeri untuk menyambut ajang Piala Asia. Lantas hal itu membuat tim dari negara lain seperti Belanda ikut menyemangati Timnas Indonesia. Lantas kenapa Timnas Belanda memberikan support hanya kepada Indonesia? Dan siapa sajakah yang memberikan support? Berikut jawabannya. Ya, kita tahu Belanda mempunyai hubungan dengan Indonesia pada sejak dulu. Kita tahu sejak zaman penjajahan di Indonesia, orang Belanda bertempat tinggal di Indonesia dengan begitu lamanya. Hingga mereka mempunyai istri orang Indonesia dan mempunyai cucu berdarah Indonesia. Lantas istri, anak, dan cucu itu ada beberapa sebagian yang ikut ke Belanda untuk membangun rumah tangga. Dan sejak itu mereka mempunyai hubungan dengan Indonesia bukan hanya dari segi politik saja, melainkan dari segi olahraga yaitu sepak bola. Dan oleh sebab itu Indonesia kali ini diuntungkan dengan banyaknya pemain naturalisasi yang kebanyakan dari negara Belanda. Sebagai contoh pemain yang berdarah blasteran Belanda Indonesia yang sudah membela timnas Indonesia seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, Saine Patinama, hingga Sandy Walsh. Dan yang terbaru yang sudah resmi menjadi warga negara Indonesia yaitu Justin Hubner. Dan bukan hanya itu saja, pemain Belanda yang akan datang segera membela timnas Indonesia adalah Jay Itzes, Nathan Chuaon, hingga Ratnar Orat Bengoen yang masih dalam proses naturalisasi dari Belanda ke negara Indonesia. Ya, begitu banyak pemain blasteran yang membela timnas Indonesia. Maka tak heran jika timnas dari Belanda saat ini ikut mendukung timnas Indonesia seperti di Piala Asia. Tak hanya itu, pemain yang diambil oleh Indonesia adalah pemain yang gagal bersaing untuk menjadi pemain di timnas Belanda. Sehingga timnas Belanda tidak keberatan dan mereka turut serta mendukung timnas Indonesia. Meski Indonesia telah mengambil pemain dari Belanda, namun dalam hal ini ada beberapa aturan, di mana aturan tersebut mengatakan bahwa tidak boleh mengambil pemain banyak-banyak seperti yang dikatakan oleh petinggi KNVB De Jong. Marco salah satu contohnya, dia tadinya pemain asal Belanda, sekarang memperkuat timnas Indonesia. Tentu bagus, tapi jangan banyak-banyak, ucap De Jong kepada media. Ya, kini hubungan Indonesia dan Belanda semakin dekat dari segi sepak bola. Tentunya Belanda tahu Indonesia akan berkiprah dan berjuang di Piala Asia yang sudah lama baru lolos ke Piala Asia. Oleh sebab itu, timnas Belanda lantas memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Dukungan itu diucapkan langsung oleh pemain Belanda U21. Di mana di antara pemain tersebut adalah Ianma Atsen misalnya, ya, dia adalah pemain Chelsea yang berdarah Belanda Suriname dari sang ibu. But I've read that as well, of course, because you can't really miss it. Everyone's talking about it, but it's not something I'm focusing on. It's not like I'm going into any games
thinking like, oh, I don't want to get dribbled past. I'm just trying to defend. Hello Indonesia, my name is Ian Mars. My name is Ref Vandenberg. My name is Noel Hyde. My name is Difarench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Ya, dari semua itu, tentunya dukungan tersebut layak ditujukan ke Indonesia. Pasalnya, Indonesia akan menjajal tim-tim kuat Asia seperti Irak, Vietnam, hingga Jepang. Ya, dari dukungan yang didapatkan dari timnas Belanda, Indonesia bisa mampu tampil merepotkan lawan hingga harapan kemenangan bisa terjadi pada saat pertandingan Piala Asia nanti, di mana misi timnas Indonesia akan lolos ke babak selanjutnya. Pelatih asal Korea Selatan yang saat ini menangani timnas Indonesia bersikeras optimis Indonesia akan lolos ke 16 besar. Dan Shin Tae-yong mengatakan, persiapan kita targetnya 16 besar. Untuk itu saya dan seluruh pemain akan berusaha maksimal dan berjuang keras. Indonesia secara ranking FIFA juga paling rendah di antara ketiga lainnya. Namun dalam sepak bola apapun bisa terjadi. Kita juga mohon dukungan dari seluruh fans rakyat Indonesia agar kami meraih hasil terbaik di Piala Asia 2023. Ucap Shin Tae-yong kepada media. Ya, hal ini menjadi target yang cukup sulit bagi timnas Indonesia. Di mana jika kita bermain bertahan maka seperti permainan pada saat melawan Irak kemarin, Indonesia akan kocar-kacir, tidak tahu arah kemana ia akan menyerang. Karena Shin Tae-yong mengubah strategi seperti dengan mengandalkan formasi 3-5-2. Dan nyatanya formasi ini justru menimbulkan malapetaka bagi Indonesia sendiri. Di mana Shin Tae-yong ingin mengutarakan formasi pada saat melawan Argentina di FIFA Matchday kemarin, namun hal itu juga didukung dengan adanya pemain tengah yang bisa merepotkan lawan seperti Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner. Kombinasi mereka sangatlah bagus, kredibilitasnya juga bisa mampu membongkar pertahanan lawan. Namun pada saat Indonesia melawan Irak kemarin, tidak cocok untuk menerapkan formasi 3-5-2. Dan pada saat itu, di babak kedua Shin Tae-yong mengubah formasi seperti biasa, yaitu 4-3-3. Lantas ini justru manjur dan Indonesia tampil menyerang serta bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia. Ya, dalam hal ini insya Allah Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner akan tampil di Piala Asia nanti. Meski berat untuk lolos, tapi peluang tetap ada. Kuncinya Indonesia mampu meraih kemenangan di babak grup. Sementara di pertandingan yang lain, Indonesia tidak boleh kalah dengan selisih gol yang sangat banyak. Dengan begitu Indonesia bisa lolos menjadi peringkat ketiga terbaik bisa saja terjadi. Namun untuk soal ini juga tergantung tim lain di grup berbeda. Ya, dari semua itu justru dalam diri pelatih Korea itu terdapat kritikan soal kepelatihannya di timnas Indonesia. Di mana salah satu kritikan yang muncul adalah dari pemanggilan pemain ke timnas Indonesia. Hal yang menjadi viral pada saat Shin Tae-yong tidak memanggil nama Stefano Lillipali dalam FIFA Matchday di Turki dan tentunya tidak akan ikut di pertandingan ajang Piala Asia. Serbuan dari netizen juga ikut serta mengkritik Shin Tae-yong dari ketidakikut sertaan Stefano Lillipali di timnas Indonesia. Mereka menyebut bahwa Lillipali justru tidak lebih layak dari striker yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia seperti Dendi Sulistiawan dan Dimas Drajat. Padahal dari segi torehan pertandingan di Liga Lillipali justru lebih baik dari Dendi dan Dimas Drajat. Ya, jadi itulah tadi bagaimana timnas Belanda yang ikut serta mendukung timnas Indonesia di Piala Asia. My name is Difarench. Cheers and good luck in the Asian Cup. Cheers and good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win.